Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Widi Salsabila, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, kelas 03 PPKE 001. Untuk memenuhi tugas akhir pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran dengan dosen pengampuh Ibu Sulastri SPD MH. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 11 SMA dengan KD 3.4, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi inti KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 sikap pengetahuan atau kognitif, KI 4 sikap keterampilan atau psikomotorik. Rumusan tujuan pembelajaran. Condition: setelah menonton video tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, audiens siswa behavior mendeskripsikan dan degree peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat komponen tersebut dijadikan rumusan CABD, yaitu setelah mengamati video tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional, siswa dapat mendeskripsikan peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengembangkan IPK dengan rumus KKO ditambah dengan materi seperti berikut. 3.4.1 mendeskripsikan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 3.4.2 menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mendeskripsikan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 2. Siswa mampu menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Selanjutnya, merumuskan topik materi sebagai berikut. Pada KD 3.4, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada dua submateri. Yang pertama, peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Kali ini, kita akan membahas submateri yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional secara umum adalah hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli dibagi menjadi konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya, yang melampaui batas-batas negara. Yang pertama, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
dengan tujuan tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencangkup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun mancanegara dengan organisasi internasional. Selanjutnya, pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapat dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Terus, bagaimana hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia? Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditunjukkan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan juga multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Perlunya kerjasama dalam hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup untuk kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yakni ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat hidup berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sarana-sarana hubungan internasional ada 6. Yang pertama, diplomasi. Perundingan atau metode atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. Yang kedua, negosiasi. Perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang ketiga, lobby, yaitu suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, propaganda. Propaganda adalah suatu upaya yang diatur secara sistematika dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat dari berbagai saluran. Yang kelima, ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Yang keenam, kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan dari suatu negara di dunia internasional. Dengan kekuatan militer yang kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Nah, selanjutnya hubungan internasional Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Apa sih bebas dan aktif itu? Nih penjelasannya. Bebas itu artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Kemudian aktif berarti Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Terus, peran Indonesia dalam perdamaian dunia apa aja ya? Sini-sini, yuk kita lihat yang satu ini. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Yang kedua, Indonesia memperakasai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok. Yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. Yang kelima, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Yang keenam, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan sebagainya. Yang ketujuh, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Kemudian Organisasi Konferensi Islam atau OKI dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Yang kedelapan, Indonesia menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Nah, itu dia pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe.